Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah, kamu sudah berada di Zoom sama Bapak. Bapak sangat senang sekali bertemu kamu di Zoom ini. Bagaimana pagi ini? Sudah sarapan atau belum? Sudah, Pak. Tadi setelah sholat subuh, langsung buat nasi goreng sama Ibu, dan sarapan juga bareng Ibu. Alhamdulillah kalau sudah. Oh iya, kamu sama siapa hari ini di rumah? Sama Ibu saja, Pak. Ayah kerja, adik sekolah, dan juga abang lagi kuliah, Pak. Oh, baiklah kalau begitu. Posisi kamu saat ini berada di tempat yang nyaman atau tidak sekarang ini menurut kamu? Alhamdulillah, Pak, di tempat yang nyaman, Pak. Karena di kamar, namun pintu tidak dikunci dan sedikit terbuka. Ibu juga lagi di dapur yang masih terjangkau bila dipanggil. Ibu juga paham kok, Pak, dengan kondisi saya saat ini yang sedang menjalani konseling individu. Alhamdulillah kalau begitu. Oh iya, kita akan adakan konseling individu ini dalam waktu 45 menit. Mari kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Baik, Nak. Dalam kegiatan konseling individu ini, Bapak dan kamu akan menjaga hal-hal yang sifatnya rahasia atau privasi terkait dengan masalah yang kamu hadapi. Itulah kode etik dalam konseling individu. Artinya Bapak akan menjaga rahasia kamu dalam masalah yang kamu hadapi ini. Iya, Pak. Bagaimana? Kamu sudah rela atau setuju mengikuti konseling individu dengan Bapak terkait dengan masalah kamu ini? Iya, Pak, saya setuju. Alhamdulillah kalau bersedia. Baiklah. Kalau begitu, nanti kalau Bapak bertanya, jawablah dengan terbuka agar mudah mengidentifikasi masalahnya. Baik, sebelum kita lanjutkan, silakan minum air putih dahulu agar terasa segar dan santai. Silakan. Ini ya, Pak. Ya. Sudah, Pak. Bagaimana? Segar? Alhamdulillah segar, Pak. Alhamdulillah. Oh iya, Nak. Kamu kan dalam keadaan kurang baik. Apakah Bapak boleh tahu? Itulah, Pak. Saya selalu merasa takut bila sudah tatap muka sekolahnya, Pak. Bapak memahami apa yang kamu rasakan. Namun demikian, apakah perasaan tidak enak itu, perasaan takut itu bisa dibicarakan bersama Bapak sekarang? Iya, Pak. Saya pikir juga begitu. Bisakah kamu jelaskan ke Bapak? Iya, Pak. Dengan senang hati, saya akan menceritakan kepada Bapak. Tapi Bapak jangan bilang ke siapa-siapa ya, Pak. Kalau begitu Bapak akan mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu kamu hingga hari ini. Dan kamu bisa menceritakan semua yang kamu rasakan karena semua akan dirahasiakan. Jadi kamu bisa bercerita dengan leluasa dan tenang. Silakan. Begini, Pak. Waktu sekolah mulai libur dulu kan belajarnya daring. Dan pernah pada saat daring nilai saya tuh rendah, Pak. Mulai hari itulah saya sering kecewa dan takut kalau nilai saya lagi tuh rendah. Setiap kali ulangan atau ujian gitu, nilainya juga rendah. Rasanya tak sesuai dengan hasilnya gitu, Pak. Padahal saya sudah belajar. Begitulah, Pak. Lalu bagaimana?
Kemudian waktu berjalan terus, maka sekolah mulai dibolehkan lagi untuk luring. Mendengarkan itu, perasaan saya makin tidak karuan dan takut gitu Pak kalau masuk sekolah. Kalau bisa jangan luring. Bahkan lewat depan sekolah aja sama ibu kemarin saat berpergian, maka saat itu saya gemetaran dan ketakutan gitu Pak. Pokoknya takut dan takutlah Pak. Bisakah kamu menjelaskan lebih jauh lagi perasaan takut yang kamu rasakan itu? Rasa takut semakin meningkat, Pak. Bahkan mendengar sekolah daring saja seperti akan pingsan. Pokoknya tak mau daring, maunya luring saja. Apalagi kalau mendengar ada ulangan atau ujian gitu, Pak. Takut nilainya rendah, rasanya usaha tak sesuai dengan hasil. Waktu berlalu dan sekolah pun sudah tatap muka, terbatas atau luring gitu kan. Hari pertama masuk, saya diantar oleh ibu saya, Pak, di depan gerbang. Di depan gerbang tuh saya sudah mulai takut, bingung dan gemetar gitu, Pak. Pada akhirnya saya pingsan. Teman-teman perempuan saya tuh membawa saya ke UKS. Tidak lama kemudian itu, ayah dan ibu saya datang, membawa pulang saya ke rumah. 3 hari saya tidak sekolah, Pak. Hari keempat, saya mulai masuk sekolah lagi kan, Pak. Perasaan takut dan gelisah masih ada, namun saya paksakan untuk sekolah. Saat itu ada guru yang menyampaikan bahwa besok akan ada ulangan harian gitu. Maka saya mulai takut yang berlebihan lagi dan perasaan yang tidak karuan. Begitulah Pak perasaan saya. Entah bagaimana, saya takut Pak. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan pada saat merasa takut dan gelisah seperti itu? Saya memukul-mukul tangan, mencubit bagian pembuluh darahnya, memukul kepala saya saat menjerit-jerit. Maunya ujian dari rumah. Pokoknya dari rumah ujiannya. Saat itu badan saya tidak berdaya atau lemah gitu, Pak. Menggigil dan perasaan takut yang histeris. Oh, begitu ya, Nak ya. Dari cerita kamu tadi, kalau dilihat dengan tahapan ABC, maka A-nya itu kamu takut dan trauma nilai rendah bila ulangan di sekolah. Maka tidak mau tatap muka, itu yang B-nya, maka kamu tidak mau tatap muka atau luring. Takut ulangan atau ujian di sekolah. Sesungguhnya karena kamu tidak bisa browsing internet dan tidak bisa buka buku atau catatan saat ujian. Sehingga takut nilai tambah hancur. Terus tahapan C-nya, sehingga bila muncul rasa takut atau cemas yang semakin tinggi, membuat kamu mencubit-cubit tangan sendiri di bagian pembuluh darah dan memukul-mukul wajah sehingga ada kalanya kamu pingsan. Begitu ya, Nak, alasan utamanya? Ya, Pak. Baiklah kalau begitu. Sesungguhnya yang membuat kamu cemas atau takut itu bila nilainya rendah, apalagi ujian atau ulangannya tidak bisa browsing atau tidak bisa buka buku dan lihat catatan. Iya kan? Iya, Pak. Baik, Bapak akan mengajak kamu relaksasi untuk menghilangkan respon kecemasan yang kamu rasakan. Kamu nanti akan Bapak minta pejam mata dan Bapak akan memberikan relaksasi. Dalam relaksasi nanti bila kamu sanggup dengan gambaran yang Bapak sampaikan, maka acungkan jempol.
Dan bila tidak sanggup, angkat tangan. Bagaimana? Sudah siap? Oh iya, tempat yang paling kamu sukai di mana? Baik, Pak. Saya sudah siap, Pak. Tempat yang paling saya suka itu pantai, Pak. Oh, baiklah. Silakan kamu pejamkan mata. Coba tarik nafas dan lepaskan lewat hidung pelan-pelan. Rasakan pada saat kamu tarik nafas bahwa kamu semakin rileks dan bahagia. Baik, tarik nafas lagi, lepaskan lewat hidung pelan-pelan, dan kamu semakin rileks. Selanjutnya, palingkan kepalamu ke kanan pelan-pelan. Balikkan lagi ke semula. Palingkan lagi ke kiri pelan-pelan. Dan balikkan lagi ke semula. Rasakan bahwa kamu semakin rileks. Bayangkan, seakan-akan kamu berada di tepi pantai. Mentari muncul di ufuk timur dengan sinarnya menembus pasir-pasir yang halus. Kamu melihat kabut-kabut lembut menyelimuti suasana-suasana indah di pagi hari ini. Bayangkan, burung-burung bernyanyi ria, menyambut datangnya pagi dan kedatanganmu. Angin bertiup ke sana kemari, dinginnya menembus kulitmu dan hatimu saat ini yang sedang rileks. Ombak berkejar-kejaran menerpa karang di tepi laut. Nelayan pun menepikan perahunya untuk menghitung tangkapan yang didapat. Pokoknya hari ini adalah hari yang indah dan bahagia bagimu di tepi pantai. Pada saat indah ini, ada guru yang berada di pantai, kemudian ia menghampirimu. Kemudian ia mengatakan bahwa besok pagi akan ulangan. Ingat ya, besok ulangan. Jangan lupa ulangan ya. Belajar ya nak di rumah, kata guru itu. Pada saat itu juga kamu kembali menikmati suasana pantai yang indah itu. Dengan suasana burung-burung bernyanyi ria, menjambut datangnya pagi dan kedatanganmu. Angin bertiup ke sana kemari, dinginnya menembus kulitmu dan hatimu yang sangat rileks. Maka malamnya kamu belajar membaca pelajaran tersebut. Keesokan harinya kamu benar-benar merasakan ulangan. Hasilnya pas ketuntasan. Itulah nilai hasil ulanganmu hari itu. Namun kamu bisa menerima hasil ulangan yang pas-pasan tersebut dan melaluinya. Dan kamu kembali menikmati suasana pantai dengan angin bertiup ke sana kemari. Dinginnya menembus kulitmu dan hatimu. Ombak berkejar-kejaran menerpa karang di tepi laut. Suasana indah. Saat itu kamu jumpa kembali dengan guru pelajaran fisika. Dan ia pun juga membagikan jadwal ujian semester. Begitu kamu lihat besok jam pertama jadwal ujian fisika. Waktu berjalan terus dan kamu mulai ujian. Maka ujian pun selesai. Dan nilai pun akan dibagikan sebelum pembagian rapor. Agar nanti bisa perbaikan bila ada yang tidak tuntas. Ternyata nilaimu rendah. Baik. Itu pun berlalu begitu saja. Kembali kamu tarik nafas. Coba tarik nafas lagi dan lepaskan lewat hidung pelan-pelan. Rasakan pada saat kamu tarik nafas bahwa kamu semakin rileks,
rileks dan semakin rileks dan bahagia. Baik, tarik nafas lagi. Lepaskan lewat hidung pelan-pelan. Dan kamu semakin rileks. Sekarang kamu kembali lagi dalam suasana Zoom dengan Bapak. Dengan suasana yang nyaman dan bahagia. Baik, coba pelan-pelan buka matamu. Dan akan melihat suasana yang bahagia dan menyenangkan. Ya, bagaimana nak setelah mengikuti relaksasi bersama Bapak tadi? Sudah bisa mengontrol, Pak. Sudah bisa rileks. Terus yang kurang bisa mengontrol pada saat ujian semester. Nilai akan dibagikan sebelum pembagian raport agar bisa perbaiki karena nilai saya rendah tidak tuntas. Itulah yang tidak bisa saya kontrol, Pak. Bagus sekali. Berarti kalau belajar di sekolah akan menghadapi ujian atau sedang ujian, kamu sudah mulai kuat menghadapinya. Iya, Pak. Alhamdulillah sudah bisa mengontrol. Tenang, rileks, bila saat belajar di sekolah akan menghadapi ujian atau sedang ujian walaupun tidak bisa browsing atau buka buku layaknya daring. Kalau Bapak minta kamu untuk menggambarkan kembali tingkat kecemasan kamu, maka berada pada posisi skala berapa tingkat kecemasan yang kamu rasakan saat ini setelah relaksasi bersama Bapak. Bila skala itu 0 sampai 10. Baik, Pak. Kalau sebelumnya berada di posisi 9, maka saat ini berada di skala 5. Alhamdulillah kalau begitu. Berarti ada penurunan yang sangat bagus. Dan ada hal yang kamu lakukan untuk memperkecil perasaan cemas yang kamu alami. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan melakukannya sendiri di rumah aja, Pak. Baik. Berarti kamu akan melakukannya secara mandiri di rumah. Semoga tambah lebih baik lagi. Sehingga perasaan cemas itu akan semakin stabil dan nyaman dalam menghadapi ujian dan apapun hasilnya. Dan tetap belajar sungguh-sungguh. Karena sesungguhnya hasil itu tidak jauh dari kesungguhan usaha. Oh iya, kapan akan kamu lakukan secara mandiri itu dan sampai kapan? Mungkin nanti malam sih, Pak. Ada mungkin juga setiap 2 malam sekali selama seminggu ini, Pak. Bagus. Dan kira-kira kapan kita akan berjumpa kembali untuk mengetahui hasil selama kamu melakukan secara mandiri di rumah? Mungkin seminggu sekali, Pak. Dan pada hari yang sama dengan hari ini juga. Baik. Ini ada kolom chat. Di kolom chat ada Google Form tentang evaluasi dalam konseling individu ini. Nanti mohon diisi ya, Nak ya. Ya, Pak. Alhamdulillah. Untuk kali ini konseling individunya sudah selesai. Semoga kamu dan Bapak selalu dirahmati oleh Allah. Dan kamu semakin membaik. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.